Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul basar. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini kita akan membahas tentang 5 hal yang penting untuk kita ketahui tentang dosa riba. 5 hal yang penting untuk kita ketahui tentang dosa riba. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Riba sebagaimana yang kita ketahui adalah sebuah perbuatan dosa yang sangat besar. Riba juga banyak macamnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahaminya, dan insya Allah ada 5 hal atau 5 poin yang akan kita bahas di kesempatan menjelang siang hari ini. Yang pertama, definisi atau pengertian dari riba. Riba secara bahasa adalah az-ziyadah, bertambah atau tumbuh, tinggi dan naik. Ini secara bahasa. Riba secara bahasa adalah bertambah, tumbuh, tinggi dan naik. Adapun pengertian secara istilah syariat, riba adalah, ini di antara pengertian yang paling bagus, yaitu pengertian dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram. Riba adalah penambahan pada 2 perkara yang diharamkan dalam syariat adanya tafadul. Penambahan pada 2 perkara yang diharamkan dalam syariat adanya tafadul, penambahan antara keduanya dengan ganti atau bayaran, dan adanya takhir atau tempo dalam menerima sesuatu yang disyaratkan qabd, yaitu serah terima di tempat. Ini pengertian riba. Penambahan pada 2 perkara yang diharamkan dalam syariat adanya tafadul, penambahan antara keduanya dengan ganti pembayaran, dan adanya takhir, tempo dalam menerima sesuatu yang disyaratkan qabd, serah terima di tempat. Itu pengertian dari riba. Pengertian dari riba. Kemudian yang kedua, hukum riba. Riba dengan segala bentuknya adalah haram dan termasuk dosa besar. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma ulama, riba dengan segala bentuknya, adalah haram dan termasuk dosa besar. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas sekali ayatnya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan haramnya riba. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Disebutkan salah satunya adalah aklu riba, makan harta riba. Itu yang kedua, barakallahu fikum, dalil bahwasanya riba itu perbuatan haram, bahkan merupakan perbuatan dosa besar. Yang para ulama sepakat tentang keharamannya, tentang dosa besarnya. Sepakat.
Kemudian yang ketiga, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, bahaya dari dosa riba. Bahaya dari dosa riba sangat banyak sekali. Terlalu banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menjelaskan betapa besarnya dosa riba. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, riba merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Tadi dalilnya. Termasuk dosa 7 dosa besar yang membinasakan. Kemudian yang kedua, Allah mengumandangkan perang bagi pelaku riba. Allah mengumandangkan perang bagi para pelaku atau pemakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, yang belum diambil jika kamu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallah. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulihi in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil harta riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan juga tidak pula dianiaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ini dalil tentang besarnya bahayanya riba. Allah mengumumkan perang terhadap orang yang memakan harta riba. Yang ketiga, di antara yang menunjukkan tentang bahayanya riba, memakan harta riba sebab dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa orang yang mengambil harta riba, maka orang itu termasuk orang-orang yang mengambil harta riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, ini dalil barakallahu fikum besarnya dosa riba. Dari sekian banyak bahaya dari dosa-dosa riba. 3 hal ini menunjukkan bahayanya dosa riba. Kemudian pembahasan yang keempat, barang-barang yang terkena riba. Barang-barang yang terkena riba. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang yang terkena riba ada 6. Emas, perak, bur sejenis gandum, syair suatu jenis gandum juga, kurma, garam. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahab." Emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddah. Perak dengan perak. Wal burru bil burri. Gandum dengan gandum. Was sa'iru bis sa'ir. Gandum, jenis gandum yang lain dengan gandum. Wa tamru bit tamr. Kurma dengan kurma. Wa milhu bil milh. Garam dengan garam. Mislan bi mislin. Serah terima di tempat. Mislan bi mislin. Harus sama timbangannya. Yad dan biyaddin, serah terima di tempat, tangan dengan tangan. Faman zada aw istajada, barang siapa yang menambah atau meminta ditambah, faqad arba al-akhidu wal mu'ti fihi sawa. Sungguh dia telah terjatuh kepada perbuatan riba, baik yang mengambilnya dan yang memberinya. Hukumnya sama. Ini harta yang terkena riba. Harta yang terkena riba, emas, perak, juga termasuk mata uang, rupiah, dolar, pound sterling atau yang lainnya. Bur, syair, kurma, garam. Kemudian barakallahu fikum ya ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kelima, macam-macam riba. Yang kelima adalah macam-macam riba.
Yang pertama adalah riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang ini ada dua bentuk. Riba dalam hutang piutang ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah penambahan harta atau uang sebagai denda dari penambahan tempo. Nah, macam-macam riba. Riba yang pertama itu riba hutang piutang. Nah, riba hutang piutang ini ada dua bentuk. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo. Paham ya? Contohnya, si A hutang 10 juta kepada si B dengan tempo pembayaran 3 bulan. Saat jatuh tempo, si B berkata, bayar hutangmu. Si A menjawab, aku tidak punya uang. Aku belum punya uang. Beri saya waktu 3 bulan lagi. Dan hutang saya menjadi 11 juta. Demikian seterusnya. Paham ya? A sama si B. A, B. Si A punya utang kepada si B. A punya utang 10 juta dengan perjanjian bayar 3 bulan. Ketika jatuh tempo, si B nagih. Mana hutang kamu? Bayar. Si A bilang belum punya uang. Bagaimana kalau waktunya diundur lagi 3 bulan? Nanti saya bayarnya 11 juta. Nambah berapa? 1 juta. Yang seperti ini hukumnya riba. Ini namanya penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo. Nah. Kemudian yang kedua, peminjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad. Peminjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad. Contoh, si A hendak berhutang kepada si B. Maka si B berkata di awal akad, boleh kamu berhutang kepada saya dengan syarat kamu hutangnya 10 juta, bayarnya 11 juta dalam waktu 3 bulan. Iya. Di atas perjanjian ditulis. Ini riba jenis atau macam yang kedua. Riba yang jenis ini terjadi pada apa? Bank-bank konvensional. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah riba fadl. Yang kedua adalah riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl adalah adanya tafaddul, selisih timbangan, selisih harga pada dua perkara yang diwajibkan secara syar'i adanya tamatsul, kesamaan timbangan atau ukuran padanya. Ada barang-barang, tadi yang disebutkan ada barang-barang riba itu harus adanya kesamaan atau tamatsul. Maka ketika ada selisih timbangan, selisih ukuran, maka dia terjatuh kepada riba fadl. Paham ya? Nanti akan ada contohnya. Kemudian yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Yaitu apa itu riba nasi'ah? Adanya tempo pada perkara yang diwajibkan secara syar'i, adanya takabut. Adanya tempo, jeda waktu. Ana ulangi, adanya tempo pada perkara yang diwajibkan secara syar'i, adanya takabut, serah terima di tempat. Yad dan biyadin, tangan dengan tangan. Artinya kontan. Serah terima di tempat. Ada barang-barang riba tadi yang seharusnya transaksinya serah terima di tempat alias kontan. Ketika diakhirkan adanya adanya tempo, maka dia terjadi riba nasi'ah. Nah, itu pengertian riba fadl dan riba nasi'ah. Penjelasan seputar dua jenis riba ini, yaitu yang pertama, perkara, penjelasannya tadi, pengertiannya, perkara yang diwajibkan secara syar'i, adanya tamatsul, kesamaan timbangan atau ukuran, maka tidak boleh ada unsur tafaddul, selisih timbangan padanya, sebab bisa terjatuh kepada riba fadl. Contohnya, tidak boleh seseorang menjual atau barter 5 dinar
dengan 6 dinar. Nggak boleh. Tadi apa? Sebutkan kan? Tidak boleh seseorang membarter 1 gram emas dengan 1,1 gram emas. Karena emas termasuk barang yang ada ribawinya. Disyaratkan harus ada apa? Kesamaan timbangan atau kesamaan ukuran. Ketika ada selisih antara emas satu dengan emas yang lainnya, ketika ditukar, dibarter, dijual, dibeli emas dengan emas, maka ketika ada selisih timbangan, selisih ukuran, dia terjatuh kepada apa? Riba fadl. Atau misalnya 5 kilogram kurma dengan 5,5 kilogram kurma. Ada selisih. Anda punya kurma. Kurma sudah lama, sudah 1 tahun dipanen. Si A punya kurma baru, masih segar, masih bagus. Anak tukar 6 kilogram kurma, dia ngasih ke anak 4 kilogram kurma. Ini riba. Kenapa? Kurma termasuk barang ribawi. Yang dipersyaratkan harus sama timbangannya. Gak boleh ada selisih timbangan dan ukuran. Ketika ada selisih timbangan dan ukuran, kurma ditukar atau dijual dengan kurma yang lain dengan selisih timbangan, maka dia terjatuh kepada riba. Paham ya? Kalau pengen kurma yang baru, ya jual kurma yang lama. Setelah dapat uang, beli kurma yang baru. Pengen emas yang baru, jual emas yang lama. Beli emas yang baru. Itu paham ya? Nah. Pengen istri baru. Istri pertama dipertahankan, tambah istri baru. Pada ngantuk kan? Gitu ya? Itu. Kalau pengen emas yang baru, caranya dia dijual emasnya. Jangan ada selisih timbangan. Kalau ada selisih timbangan, maka hukumnya haram. Nah. Kemudian perkara yang diwajibkan adanya tamatsul, kesamaan timbangan atau ukuran, maka diharamkan adanya nasi'ah tempo. Sebab bisa terjatuh pada riba, nasi'ah dan fadl bila barangnya satu jenis. Paham ya? Contoh, tidak boleh seseorang menjual emas dengan emas secara tafadul, selisih timbangan. Tadi sudah. Demikian juga tidak boleh ada unsur nasi'ah tempo. Contoh, Anda punya emas 1 kilogram. Emas batangan 1 kilogram ditukar dengan 1,1 kilogram. Riba apa namanya? Fadl. Anda punya emas 1 kilogram. Ditukar dengan sama 1 kilogram. Cuman tempo. Anda kasih emas Anda 1 kilogram. Emasnya dia nanti ya 6 bulan ke depan. Nah ini juga jatuh riba apa? Nasi'ah. Nah kalau sudah selisih timbangan ditambah lagi tempo, berarti riba nasi'ah dan riba fadl. Paham ya? Kemudian yang terakhir, bila barangnya dari jenis yang berbeda, maka disyaratkan takabut. Apa takabut? Serah terima di tempat saja dan boleh tafadzul, selisih timbangan, namun tidak boleh nasi'ah tempo. Kalau barangnya berbeda. Tadi emas dengan emas nggak boleh ada selisih timbangan. Kurma dengan kurma tidak ada boleh selisih ukuran. Garam dengan garam tidak boleh ada selisih ukuran. Kalau jenisnya berbeda. Menjual emas dengan perak, menjual emas dengan uang, boleh. Anda punya emas 1 kilogram. Dibeli dengan perak misalnya 1000 gram. Boleh enggak? Anda punya emas 1 kilogram dibeli dengan perak 1000 gram. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Anda punya emas 1 gram dibeli dengan perak 1000 gram. Boleh enggak? Hah? Kalau enggak bisa jawab enggak lulus berarti. Nggak dapat izin dari keluarganya untuk nambah. Boleh nggak? Hah? Boleh, tapi harus serah terima di tempat.
harus serah terima di tempat. Ini emas 1 gram, ini perak 1000 gram. Harus serah terima. Kalau diakhirkan nanti, peraknya nanti 1 bulan lagi. Ini jatuh riba apa namanya? Nasi'ah. Karena emas dan perak disyaratkan harus takabul ketika mau ditukarkan. Paham ya? Begitu juga kurma dengan garam. Boleh terima 1 kilogram kurma ditukar garam 1 karung misalnya. Boleh enggak? Boleh, karena beda jenis. Kalau kurma dengan kurma boleh enggak? Ada selisih timbangan, selisih ukuran? Boleh enggak? Kurma dengan kurma, emas dengan emas, garam dengan garam, boleh enggak? Tidak boleh. Kalau berbeda jenis, boleh dengan syarat serah terima di tempat. Paham ya? Nah, begitu juga uang. Anda punya uang 1 juta rupiah ditukar 900.000 rupiah, misalnya bentuknya dalam uang puluhan ribu, mau bagi-bagi sama anak-anak misalnya lebaran. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? Karena disyaratkan harus adanya tamasul. Itu kesamaan apa? Kesamaan nilai timbangan atau ukuran. Enggak boleh. Anda punya uang 1 juta ditukar $100, boleh enggak? $100 sama 1 juta loh. 1 nolnya 6, 1 nolnya 2. Boleh enggak? Tergantung nilai dolarnya. Hah? Boleh enggak? $100 sama 1 juta. Boleh. Dengan syarat apa? Serah terima di tempat. Karena beda. 1 rupiah 1 dolar. 1 rupiah 1 pound sterling. 1 rupiah 1 emas batangan. 1 rupiah 1 perak. Boleh ada pertukaran ini, jual beli ini dengan syarat takabut. Serah terima di tempat. Ini 1 juta, ini $100. Gak boleh ini $100 nanti ya 1 jutanya sebulan lagi. Gak boleh. Nah, kalau diakhirkan tempo berarti dia terjatuh pada riba apa? Riba apa? Riba nasi'ah. Itu ya, itu terkait dengan masalah riba. Naam. Allahu taala a'lam bishawab. Dengan kita memahami ini kurang lebih insyaallah kita memahami terkait dengan masalah riba. Walaupun di sana banyak riba-riba yang lain yang masalah riba-riba yang kontemporer yang memang luar biasa. Barakallahu fikum perkembangan transaksi yang ada. Allahu taala a'lam bishawab. Cukup ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.